Inilah efek domino dari suku bunga, dan hari ini kita akan bahas bagaimana hal ini mempengaruhi investasi kita. Jangan di skip, tonton sampai habis. Mari kita bahas. Ya, selamat pagi, selamat datang di Giant Economic. Gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Bersama saya, Kidung Alexander, sebagai host kamu hari ini. Kalau kamu baru di sini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah, untuk support kami, terus bikin konten-konten yang valuable buat bikin kamu upgrade terus setiap hari. Thank you. Alright, my friend, topik kita kali ini adalah suku bunga dan efek dominonya ke investasi kita. Hari ini kita akan membahas peran dari suku bunga itu sendiri, perubahan yang perlu kita ketahui, dan apa dampaknya pada strategi investasi kita. Dengan bahasa yang sederhana, kita akan perlahan mengerti bagaimana mengatur aset saat suku bunga lagi naik atau saat lagi turun. Siap? Oke, stay tune sampai akhir. Pertama, kita perlu tahu dulu bahwa suku bunga sendiri adalah harga uang. Bank sentral seperti Bank Indonesia atau Federal Reserve di Amerika Serikat, US, mengatur suku bunga untuk menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi. Ketika suku bunga naik, biaya pinjaman jadi lebih mahal. Ketika turun, pinjaman jadi lebih murah. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi bank dan perusahaan, tapi juga investasi kita sehari-hari. Emang apa aja nih dan gimana efek domino dari suku bunga ke investasi kita? Yang pertama, ketika suku bunga naik, aset deposito dan tabungan, bunga jadi lebih tinggi dan jadi jauh lebih menarik. Untuk aset obligasi, harga turun karena investor lebih suka bunga baru yang lebih tinggi. Aset saham bisa tertekan karena biaya pinjaman perusahaan sedang naik. Contohnya seperti ini, cicilan KPR naik sehingga orang menunda untuk beli rumah. Right? Akibatnya, sektor properti mulai melambat. Yang kedua, ketika suku bunga turun, dari aset deposito dan tabungan, bunga jadi jauh lebih rendah dan tentunya kurang menarik. Dari aset obligasi, harga naik karena bunga lama lebih tinggi daripada bunga yang baru. Dari aset saham, cenderung naik karena perusahaan bisa ekspansi dengan biaya pinjaman yang murah. Contohnya, orang lebih berani untuk ambil kredit motor atau mobil, sehingga sektor otomotif terus tumbuh signifikan. Yang ketiga, strategi investasi saat suku bunga berubah. Nah, ini penting nih. Jadi catat baik-baik. Diversifikasi aset. Jadi jangan taruh semua di saham atau obligasi. Saat bunga naik, perkuat aset defensif seperti deposito atau saham sektor kebutuhan pokok. You know lah ya. Saat bunga turun, manfaatkan peluang di saham growth seperti tech atau di property. Contoh kecilnya seperti ini. Jika bunga naik, kamu akan lebih bijak untuk menaruh sebagian dana kamu di deposito jangka pendek. Jika bunganya turun, mulai bisa melirik saham teknologi atau bisa juga kripto. Tapi mari kita kritisi sebentar. Apakah suku bunga benar-benar bisa jadi alat ajaib dalam tanda kutip ya untuk mengendalikan ekonomi? Ketika bank sentral menaikkan bunga, tujuannya untuk menekan inflasi. Tapi apakah itu selalu berhasil? Bagaimana dengan masyarakat kecil yang justru terbebani dengan cicilan yang makin tinggi? Di sisi lain, ketika bunga diturunkan, memang investasi dan konsumsi meningkat. Tapi, apakah ini malah tidak memicu gelembung aset, bubble, seperti harga properti yang melambung terlalu tinggi? Pertanyaan lain yang terlintas di benak saya, apakah kita sebagai individu benar-benar siap menghadapi perubahan suku bunga? Banyak orang hanya mengikuti tren, misalnya buru-buru masuk saham saat bunga turun, atau panik menjual saat bunga naik. Padahal, strategi yang benar adalah menyesuaikan portfolio kita dengan kondisi pribadi, bukan hanya sekedar ikut arus dan ikut-ikut orang. Dan mari kita tarik lebih jauh, apakah kita terlalu tergantung pada kebijakan bank sentral? Bukankah seharusnya kita juga harus membangun strategi mandiri seperti disiplin budgeting? Dimulai aja dari sana dulu. Baru kita mikirin aset investasi apa dan alokasinya seperti apa. Karena pada akhirnya, suku bunga hanyalah salah satu faktor saja. Yang menentukan hasil investasi kita adalah konsistensi
dan logika kita dalam mengelola aset kita sendiri. So, apa yang bisa kita pelajari dari episode Giant Economic hari ini? Yang pertama, suku bunga adalah harga uang dan ditentukan oleh bank sentral. Saat suku bunga naik, deposito jadi menarik, saham tapi bisa tertekan. Saat bunga turun, saham dan properti jadi jauh lebih menarik, dan deposito kurang diminati. Strategi terbaiknya adalah diversifikasi, disiplin, dan sesuaikan dengan kondisi kita pribadi. Jangan panik mengikuti tren, FOMO. Nah, pastikan kamu selalu menggunakan logika dan rencana jangka panjang. Jadi kesimpulannya adalah suku bunga adalah salah satu faktor yang paling penting dalam ekonomi. Ini mempengaruhi tabungan, cicilan, saham, obligasi, dan bahkan harga rumah. Dengan memahami efek domino dari suku bunga, kita bisa jadi lebih bijak dalam mengatur strategi investasi kita. Key point-nya di sini adalah jangan pernah panik, jangan pernah ikut-ikutan, tapi gunakan logika kita sendiri dan diversifikasi. Karena pada akhirnya suku bunga akan selalu berubah. Ini hanya salah satu faktor aja yang menentukan strategi kita. Yang perlu kita lakukan adalah tetap konsisten pada strategi kita sendiri. Well, jangan lewatkan ebook terbaru dari Giant Hara Digital Product Publishing yang berjudul Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. Ebook terbaru dari Giant Hara akan membahas masa depan mata uang global dan bagaimana kita bisa bersiap menghadapi perubahan yang besar. Dengan fokus pada stablecoin sebagai jembatan utama menuju dunia web di mana tersembunyi sejuta peluang buat kamu temukan. Mari kita jemput masa depan keuangan kita yang baru dengan memahami stablecoin lewat ebook Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. Dapatkan dengan harga Rp44.000 khusus untuk pendengar Giant Economic hari ini. Check out sekarang di link.id/gianthara atau kamu bisa klik link di bio channel kita untuk lebih mudah. Segera dapatkan karena ini bisa jadi salah satu bekal paling penting untuk perjalanan finansial kamu. Micro Podcast Giant Economic akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 WIB di channel ini. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel kami, Giant Hara Digital Product Publishing, biar kita bisa terus grow bareng menuju masa depan yang lebih gemilang. So, terima kasih sudah mendengarkan Giant Economic. Gaya hidup ringan, belajar ekonomi, dan tren masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share untuk terus support Giant Hara Digital Product Publishing. Memberikan value yang lebih buat kamu lewat produk dan konten yang kami sajikan. Follow media sosial kita di @gianthara, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram dari host kamu hari ini, cek aja @vidoalexander. Sounds cool. Akhir kata, perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti buat upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode minggu depan. I guess I'll see you around. Have a good weekend. Dime, taca, yo no taca, taca.